kenapa sesosok polisi wis bedel kok lebih menyukai pusaka? Nah, itu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. rahayu, Rahayu. rahayu. Ketemu lagi dengan saya Ika Arnawa, dan di sebelah kiri saya ini Gus Ahmad. Dan di sebelah kanan ini Gus Aryo Lau. Gus Aryo Lau. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa nih? Poro gus-gus ngelumpuk ini, poro here ngelumpuk ini. Karena saya awam di bidang tosanaji, jadi mengumpulkan poro gus-gus ini untuk berdiskusi Nggih, sarasean. Jadi tidak ada niat guroni, yo ora duwe niat marai, pokoknya intine hanya berbagi. Iya. Oke, pada hari ini apa Gus yang mau dibabar ini? Kan kemarin kita semadosan kali. Nggih, Gus ini. Gus Aryo mau membabar sarasean mengenai pusaka relief Ganan, yakni adalah Nogo Sosro Sabu Inten. Nggih, Nogo Sosro Sabu Inten. Jadi nanti seperti apa atau sebenarnya pusaka Nogo Sosro Sabu Inten itu mungkin akan lebih jelas lagi kalau nanti kita sudah menanting dan sudah melihatnya. Halo telur, ini adalah perabotnya, ini adalah gayaman. Tapi sebelum ke pusaka ini kan yo alangkah afdolnya kita lebih mengetahui dulu tentang Gus Aryo-nya. Sebenarnya siapa? Kan Nah, dia kan sering muncul di YouTube. Nah, sebetulnya ini sudah 5 atau 6 tahun yang lalu sudah terkenal ini Gus Aryo ini. Gus Aryo. Neng YouTube saya ini. Oh nggih. Kayak ini dikuwepruki gawe toyak kayak. Ya, Gus Aryo ini beliau adalah salah satu anggota Polri, kepolisian di Polsek Sampung gitu. Polsek Sampung. Nah, itu kebetulan sangat luar biasa, Pak Polisi seneng neng tosanaji, neng keris. Nah, ini sangat luar biasa. Jarang loh sing ngoten niku. Nggih. Ada juga teman saya Gozi yang ada di Polres Madiun. Beliau senengane tosanaji tapi gak mau dijak sarasean ngeten iki. Di ekspres ndak mau. Ndak mau. Nah, ngoten niku. Nah, mungkin kenapa sesosok polisi wis bedel kok lebih menyukai pusaka? Nah, itu kenapa? Jadi begini, dulu berawal dari saya seneng ke laku tirakat. Laku tirakat, berpuasa mukti, puasa ngerowot, bahkan sampai puasa mati geni. Dulu pernah saya jalani. Terus pada saat itu awalnya saya belum tahu tentang ilmu tentang perkerisan. Terus pada hari weton saya itu saya melakukan tapa brata, istilahnya menyelaraskan antara pikiran dan rasa. Itu tiba-tiba ada sebuah cahyo, dia yang berwarna biru. Warna biru dari arah selatan, dia jatuh ke batu. Jatuh ke batu. Kemudian saya datengin, ternyata nancap sebuah pusaka di situ, Mas. Di batu itu. Saya nancap sebuah pusaka, terus kemudian pusaka tersebut bisa saya ambil, saya tarik, dan pusaka itu masih sangat berkarat. Disitulah karena saya dapat sebuah pusaka, terus mau saya apakan pusaka ini kan gitu. Otomatis saya sowan ke sesepuh yang memang jamas pusaka. Di situ mute. Pusaka itu jadi bersih putih. Setelah putih mau saya apakan kan gitu. Terus saya sowan lagi ke praktisi teman-teman yang hobi keris. Di situ diwarangi. Setelah saya warangi, keluar pamornya itu.
keluar pamornya itu. Terus mau saya apakan kalau sudah keluar pamornya itu? Akhirnya saya belajar tentang warangka keris dan perabot-perabot keris sampai jadi seperti ini. Sampai jadi curiga manjing warangka seperti ini. Itu sejak tahun kapan, Gus? 2009 perjalanan saya tentang belajar tentang Tosan Aji. Ya, dari pusaka ini saya dipelajari keseluruhan, mulai dari handle, rincian, perabot sampai jenis-jenis warangka yang dipasangkan di sini. Dan kebetulan warangka yang ada di sini ada gembol jati, dan sini ada kayu timoho. Kenapa Empu dulu membuat warangka itu kayunya nggak asal dari gembol jati, kayu timoho, itu artinya trimo, ikhlas dalam menjalankan sesuatu kehidupan, ikhlas dalam menjalankan tugas, ikhlas dalam kesehari-hariannya. Terus ini adalah gembol jati, artinya kita belajar yang sejati, kita belajar yang asli, suatu kebaikan yang murni dari dalam hati kita sendiri, dalam rasa kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa curiga manjing warangka. Nah, dari situlah timbul penggalian yang lebih dalam lagi tentang Tosan Aji ini sebagai warisan yang tak ternilai buat saya dan teman-teman yang lainnya itu. Monggo, Gus. Nggih. Tapi ini kan bukan pusaka satu-satunya ya. Bukan, masih ada lagi. Masih ada. Karena kira-kira di rumah mempunyai berapa pusaka? Sekitar 25 pusaka. Aku 6 sih. Apa ya, karena ganan sendiri, relief ganan sendiri, entah itu singo, entah itu nogo dan sebagainya, itu yo apa ya, mendapatkannya pun ya juga tidak, maksud saya ya tidak hanya syukur mahar pasti ada lakonannya itu tadi gitu loh maksudnya. Jadi toh pusakanya pun ya tidak harus kita belum tahu tentang pusaka langsung awake dhewe pengen nogo itu nggih kan kleru kan. Kan kleru, tetap kita harus tahu dulu yang namanya brojoldur seperti apa, tilam seperti apa itu. Terus dasaran nanti di dasarane tahu dulu. Nah, mungkin sedikit kita sudah tahu mengenai tentang Gus Aryo dan pusakanya. Nah, kita langsung ke nanting pusakanya. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Asal nggih. Monggo. Nah, ini pusakanya. Kita hitung loknya dulu. Loknya mulai dari depan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kalau dari sini otomatis mulainya dari sini dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Lok 11. Nogo sosro. Sabu inten. Berarti ini memang didapatkan dulu wujudnya bilahan saja dengan tirakat itu tadi. Iya. Nggih. Terus kalau dari pamor sendiri ini tipikal pamor apa? Ini tipe pamor bisa dikatakan pamor miring dan pamor melumah. Pamor melumah miring. Iya, melumah dan miring. Nggih. Jadi untuk satonnya. Iya, satonnya pamor melumah miring. Jadi pusaka ini, ini dia memiliki 5 jenis pamor di bilah keris, 2 jenis pamor di gonjo wilut. Jadi totalnya 7 ya. Ada 7. Ada 7 jenis pamor di sini. Mulai dari yang relief naga, di sini ini ada pamor junjung derajat. Di sini ada pamor putri pinayungan, ini Mas. Ini pamor putri pinayungan. Sini. Ini pamor putri pinayungan. Terus di sini ada pamor Pulau Tirto. Di sini ada pamor satrio. Jadi setiap lo ini ada pamor satrio.
di petitnya ini, di sini ada pamor Tundung Musuh. Di sini ada pamor Wahyu Tumurun. Di sini ada pamor Ilining Ware. Jadi ada 7 jenis pamor yang ada dalam bilah ini. 7 jenis pamor ya? 7 jenis pamor. Kalau menurut penjenengan gimana Gus? Satu bilah keris itu yang penjenengan ketahui berapa pamor itu paling banyak? Ya Triwarno itu sudah banyak, cuman kan ini kan unsur pamor tiban loh. Pamor tiban yang memang tidak direncanakan. Jadi memang ketika besi diulet terus ada pamornya seperti ini terus diulet kan, ketika memang pun tidak membuatnya unsur sengaja, iki tak gawe pamor misalkan junjung derajat dan sebagainya, akhirnya banyak muncul pamor itu tadi, yang dimana sejatinya pamor itu hanya 3 unsur saja, lurus, sudut, dan bundar. Cuman kan ada berapa jenis pamor, mulai dari yang nyudut, mulai dari yang bundar-bundar, mulai dari yang garis lurus. Jadi seperti itu. Ya itu tadi sudah ke dahsyatan atau mahakarya dari empunya itu tadi. Seperti itu. Kalau secara secara garap sangat indah sekali. Secara garap sangat indah sekali, dan pusakanya seperti ini ya wujudnya. Nah, apa tuh sebenarnya makna di sini? Kan ada di bawah ini loh, di bawah ini ada 2 lubang ya. Iya. Nah, kalau di era Madiun kan ada 1 lubang. Ya, Madiun 1 lubang. Ini apa ini? Makna dari lubang yang ada di bawah mungkin ya bawah ini kepala ya, mungkin ya bawah kepala yang ada di pusaka ini. Untuk lubang yang pertama, dia berada di bawah kepala. Ini adalah di sini tenggorokan. Di tenggorokan sini. Terus yang di bawah, yang kedua berada di kecerati. Ini kan lubang ya Mas, di kecerati sini. Ya, jadi ada 2 lubang. Berarti memang dibuat tidak angger gawe lah. Iya, tidak angger gawe. Ini wujudnya indah sekali pusakanya. Mungkin setelah panjenengan jamas biasanya kan, atau sudah diperaboti kan, ada hal-hal mistis lah. Hal mistis apa? Ada. Nah, ya jelas ada. Jadi untuk hal yang mistis itu adalah jadi ada suatu wisik yang saya terima itu yang berbunyi adalah Cakar Nogo Ginurat Papat Hanawit Angkoso, Petit Nogo Ginurat Papat Pusaka Rinengga Madya Sifat Papat minangka jalma. Nah, itu tapi tidak usah dibabarkan. Intinya mendapatkan hal tersebut. Nah, setelah Curiga Manjing Warangka itu jadi baru terdengar wisik yang seperti itu. Dari situlah kemudian banyak keris-keris yang datang ke saya, ya dari saya mahari karena saya suka. Entah itu Kamardikan, entah Enom, entah Sepo, yang penting kena di hati saya cocok, saya mampu untuk mahari, ya saya mahari. Karena memang pusaka yang sudah kita memuliakan, mulia nih, wis dipraboti, wis dianu, biasanya enek tondo terima kasih. Ya. Nah, munculnya tanda terima kasih itu bisa ya itu lewat wisik, lewat pelambang yang mungkin rezeki kok eneng dan sebagainya. Kita engko lek wis diomongin ngono malah malah blue ya. Betul, ini sebenarnya makanya kita sebagai pecinta tosan aji seneng neng pusaka nih, yo wajib mulya nih dalam arti nek prabote reget ya diresiki, nek prabote bolong ya ditumbang, ditempel. Nek menurut jenengan pripun pusaka nih Gus Aryo? Saya sebagai orang awam. Sebagai orang awam lah, ini malah netral akhirnya. Saya sebagai orang awam ini menurut saya memang mahakarya yang sangat luar biasa. Luar biasa. Seperti tadi dikatakan
pamore satrio bunder 33 sini 33 swidak 6 tapi artinya ora usah dibabarne. ini memang mahakarya yang sangat luar biasa hebat karena saya orang awam delok ngono weh yendeng lah kok bareng ngono tak tekoni saya tanya Gus niki dimaharne pinten ngono ora tak maharne iki senenganku kok lah seperti itu lah ini kan memang kelangenane Gus Aryo seperti ini tidak bisa di ini menurut mata saya yang wong awam ini serang ngerti babakan keris tapi seneng tuh rasanya ketika dipegang dari segi energinya juga sangat kuat ini energinya karena ya praktisi energi ya. Iya. Nggih. Monggo. Lalu ngeten nggih kados era apa gaganan sebenarnya relief Naga seperti ini itu pasti tirakat panjenengan kan di awal luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Berdampak nggak di dalam kehidupan panjenengan? Ya pasti berdampak. Pasti berdampak. Kita lebih tenang gitu. Gak kemerungsung, gak ngoyo. Lebih mensyukuri, lebih kita tahu cara berterima kasih pada Allah gitu. Karena dulur-dulur ganan Naga ya itu kan kita mungkin sudah tahu semuanya. Ganan itu pusakane gak main-main, pusakane raja dan sebagainya. Makanya mendapatkannya pun tidak bisa hanya serta-merta hanya dengan mahar gitu loh. Makanya tak wanti-wanti kaula muda sampai duwe-duwe kok oke koyo ngopo nek misalkan tidak ada jalan tersendiri hasrat tersendiri atau wahyu itu tadi gak bakalan duwe. Betul. Gak bakalan duwe. Apalagi pusaka yang berlerif ganan seperti ini, Naga Sosro Sabu Inten. Pernah ada yang ke rumah jenengan pengen tahu lalu pengen biasanya nek mahari niku pengen tahu tentang kedahsyatan esoterinya, pinjem lah. Nah dipinjem atau gimana? Ya kalau dipinjem enggak boleh. Enggak boleh. Nah, alasannya kenapa? Ya takut ya kita enggak boleh. Ya enggak boleh saja ya. Iya enggak boleh. Jadi pusaka itu sekali lagi memang ageman. Jadi memang tidak bisa disokor pinjam meminjamkan. Duduk dolanan lah ibaratnya. Duduk hanya pusaka hiasan yang hanya dipajang. Ya. Setelah itu sudah kan bukan seperti itu. Lalu apa makna arti Tosan Aji kepada panjenengannya? Nopo? Tosan Aji lebih bermakna kita ke sifat rendah hati. Rendah hati. Ya. Kita sifat rendah hati, kita tidak boleh menunjukkan kelebihan kita kepada khalayak umum, ngumbar paparan ilmu khalayak umum gitu. Jadi sebagai praktisi Tosan Aji kita harus berendah hati. Ilmunya, kawruhnya itu baru tahu kalau bilahnya ini sudah lolos dari warangka. Selama warangka curiga mancing warangka seperti ini. Yang terlihat hanya keindahan. Apa yang ada di kelebihan kita ini harus bisa tertutup rapi dan kita harus tetap andap asor pada sesamanya. Dan kita nggak boleh menunjukkan keakuan, bahkan sampai sifat kumingsun. Karena Empu Kirus beliau sudah dikatakan mumpuni dalam segala aspek, dari segala aspek. Jadi suatu ilmu bisa diringkas menjadi sebuah bilah keris. Oke, sudah Gus. Terakhir, pesan-pesan kepada generasi milenial. Ben seneng neng Tosan Aji pripun Om? Ya untuk generasi milenial termasuk saya, ini Tosan Aji itu harus kita jaga, kita lestarikan, karena pembuatannya itu adalah sangat sulit. Pembuatannya sangat sulit, laku tirakatnya sangat sulit. Kita hanya menjaga keris ini
sebagai warisan budaya kita, budaya bangsa kita, sebagai jati diri kita, dan kita tidak boleh memusrikan. Ya. Kita tidak boleh memusrikan. Kita pandang aja sebuah pusaka. Karena dalam pusaka di sini ada lancip. Sejauh mana kita kedekatan kita dengan Sang Khalik, Sang Gusti, tergantung dari pikiran kita harus tajam itu. Jadi suatu mahakarya yang harus kita lestarikan. Betul. Kita tidak boleh melecehkan, menghina, ataupun apapun itu. Kita tidak boleh ya seperti itu. Karena kita tidak bisa buat gini. Kalaupun kita buat, biayanya itu pasti sangat mahal. Mahal. Pasti sangat mahal. Kan gitu. Jadi walaupun itu keris kamardikan, keris nom-noman, keris sepuh sangat tangguh pabudan, itu adalah suatu mahakarya yang harus kita lestarikan. Gus Ahmad ada pesan? Yang jelas ini nanti akan bersambung nggih, karena di rumah Gus Aryo ini seorang polisi ini tadi di awal kita sudah berbicara bahwasanya ada lok 5 pulang geni Singosari sama Carubuk. Nah, mungkin di kesempatan hari lain kita langsung sowan saja, nanti kan lebih lengkap lagi. Jadi seperti itu, lebih lengkap lagi. Soalnya saya itu paling seneng nek membahas Singosari. Ngoten loh. Habis itu menyimpan 1000. Wah, Singosari itu. Soalnya kemarin itu ternyata ada lo 13 Singosari, ada lo 11 Singosari, ada ya Jen. Era Singosari sudah ada seperti itu Jen. Ya wes lah, kita wajib mengenali Tosan Aji, berani mendekati Tosan Aji. Pun ngoten mawon. Dulur-dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman, karena semuanya tentang kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner yang berada di Nusantara. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.